Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi berhadir video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya Samsung. Jadi kemarin tuh sebenernya gue udah hands on gitu kan. Terus gue kayak naksir gitu loh sama varian warna greennya. Nah ini nih A16 5G. Yang menarik kenapa? Karena smartphone ini menawarkan sesuatu yang bisa dibilang kayak beda lah daripada smartphone lain pada umumnya. Kayak contohnya nih, Doi punya update software yang panjang hingga 6 tahun. Terus udah lengkapnya juga dengan Samsung Knox Fold, dimana beberapa fitur kita udah pernah bahas ya waktu di Galaxy A06, dan itu berhasil gitu ya untuk di budget sejutaan ngasih keamanan yang menarik gitu ya. Jadi yuk langsung aja ini kita unboxing smartphone-nya. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir, like videonya gitu kan ya, biar makin semangat gitu. Ini warnanya green, dan ini menarik banget. Kenapa? Smartphone ini ternyata cukup ramai loh ya di sosial media. Kemarin terlihat daripada di sosmed, di Instagram gitu, di Reels, di TikTok pun. Dan bukan cuman yang nonton, ternyata banyak juga teman-teman yang berdiskusi soal smartphone ini. Jadi wah, makin penasaran gitu ya. Pakainya kertas gitu teman-teman, dan sudah siap sama varian warna hijaunya. Wow, aduh manis banget ini warnanya nih. Kita taruh dulu. Ada juga kabel C2C teman-teman, dan udah kartu panduan singkat aja. Ya kalau teman-teman yang beli saat ini bakal dapetin free chargeran gitu. Jadi ya sudah, manfaatin aja mumpung ada banyak benefit lainnya. Oke, dan so ini dia Samsung Galaxy A16 5G. Warna greennya suka banget. Jadi pas kemarin tuh sekali pertama lihat kayak langsung, warnanya tuh ya manis gitu ya. Ya walaupun sejatinya ini kadang suka terganggu sama efek shiny-nya yang kadang bandel gitu ya di kamera. Tapi sejauh ini gue suka banget sih sama varian warna hijaunya. Ini manis banget guys, asli ya. Dan di sini kita perhatiin dia modelnya udah pakai key island gitu, jadi modelnya agak menonjol gitu, desain yang kekinian sekali. Terus model bentuk kamera ya udahlah ya, ini khas Samsung gitu ya. Terus ini SIM tray-nya dia hybrid, jadi kalian bisa aktifin 2 SIM tanpa microSD atau menggunakan satu SIM plus microSD. Nggak perlu worry ya, karena kan ini gede banget nih, tray memori sampai 256 GB. Kita lihat sekelilingnya lagi sambil dinyalakan. Ada speaker dan ada juga USB-C. Ini pengecasan sendiri bisa di 25 watt ya teman-teman. Jadi makin kesini makin lebih gercep, nice. Dan ini langsung aja kita lihat ke bagian layarnya, karena cukup banyak nih ya, rame nih ngomongin soal layar. Jadi kalau kita perhati sini layar daripada Galaxy A16 5G untuk smartphone yang di harga 3 jutaan, 3,799 gitu ya. Beberapa orang mungkin bakal jadi concern soal bezel ya. Bezelnya katanya kurang kekinian, belum pakai punch hole, bezel bawahnya tebel. Tapi sebenarnya kalau gue lihat sih emang smartphone ini tuh diperuntukkan kayak bukan soal cantik-cantikan desain gitu, bukan, tapi lebih ke keamanan dan juga update software yang panjang. Kalau untuk bagian layar sendiri 6,7 inch Full HD Plus dengan Super AMOLED, dan refresh rate sendiri, refresh rate-nya tuh 90 Hz tadi kalau nggak salah gue lihat ya di sini. Ya, 90 Hz. Dan ini ngomong-ngomong layar 6,7 inch-nya tuh ukurannya dimensinya beda loh ya sama yang di si S24 FE. Tadi gue pikir wah 6,7 inch sih bakal sama nih gitu. Cobain pakai casingnya, ternyata tidak muat pemirsa. Ini kayak dibuat kayak lebih bongsor lagi, karena emang pengaruh juga daripada bezel yang nggak tipis-tipis banget lah. Tapi so far sih kalau gue sih ngeliatnya kayak lebih ke visualnya di sini kalau bisa dilihat kayak dia ngasih warna yang udah cantik sekali, Super AMOLED-nya gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari berbagai sisi pun masih oke gitu ya. Jadi nggak yang gimana gitu, enak banget dipandangnya nih. Kalau layar lega kayak gini ya kebutuhan untuk kayak main sosial media udah enak banget, nikmatin konten gitu ya. Lah ini kalau kita perhatiin kalau pakai dark mode-nya malah hampir nyaru ya bezel atas dan juga si punch hole-nya. Jadi tinggal balik lagi ke preferensi kita masing-masing sih ya. Tapi sih gue ngeliatnya ini kayak sesuatu yang nggak terlalu gimana sih. Malah ngelihatnya mungkin kayak orang lebih nyecer ke bagian bezel, tapi sebenarnya aspek lainnya tuh kayak banyak yang diunggulin. Tadi kan dari mulai desainnya yang
cantik gitu ya, cakep sekali. Dan ini ngomong cukup meninggalkan sidik jari teman-teman ya. Kalau kita nggak pakein casing, wajib banget langsung beliin casing, pakein screen protector juga, karena ini benar-benar kayak nggak ada anti goresnya. Cantik banget sih dari tadi, kayak pamer gitu. Ini lagi pakai Galaxy Ring teman-teman, jadi nanti bakal tungguin aja deh. Lucu. Dan untuk bagian performa sendiri, performanya menggunakan Dimensity 6300. Core Antutunya dapat di angka tereng set 400 ribuan. Jadi kalau kalian dari Samsung sendiri sih ini bakal kayak nyaman, lancar gitu untuk kebutuhan hariannya ataupun untuk main game gitu. Lanjut kalau untuk bagian kamera sendiri, di sini kameranya tuh ada 3. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin desainnya ini kayak udah ala-ala flagshipnya Samsung dengan model 3 kamera floating yang minimalis kayak gini. Kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depannya itu 13 megapiksel. Nih kita lihat sekalian untuk bagian menu kamera yang di bawahnya. Ada portraitnya sendiri ya, kita bisa atur tingkat bokehnya ya. Lalu ada foto, lensa 0,5 kali nih, mungkin bahasa warga TikToknya ini ada di sini ya. Terus ada opsi juga hingga maksimal 10 kali zoom gitu. Ada perekaman video sendiri maksimal hingga Full HD 30 fps aja. Baik itu kamera depan dan juga kamera belakangnya. Terus ada juga mode kamera lain di bawahnya tuh ada Pro, ada panorama, full slow motion, night, dan juga hyperlapse. Oke, dan ini dia untuk beberapa sampel fotonya. Dan ini contoh perekaman kamera depannya si Samsung Galaxy A16 5G. Untuk putaran vlogging bakal kayak gini nih, ini sama-sama di Full HD 30 fps. Terus kalau kita pindah ke kamera utamanya juga bisa, bakal kayak gini. Nah, ini bakal pindah ke lensa utamanya, bakal kayak gini. Ini tadi kita bisa kumpulan gitu. Ini 1 kali, 2 kali. Wah, teman-teman kampus tuh seru. Oke. Itu untuk perekaman videonya. Nah, seperti tadi di awal gue bilang kalau si A16 5G ini pendekatannya beda. Dia lebih kayak soal keamanan, terus kayak ada software yang panjang. Emang ada apa aja sih Kak untuk bagian keamanannya? Jadi sebenarnya Doi itu ngasih Samsung Knox Vault ya di sini. Ya, jadi di mana ada secure folder, ada Samsung Pass gitu ya. Dan juga sebenarnya ada juga fitur namanya auto blocker. Jadi itu kayak buat memblokir mengeblok gitu ya, untuk beberapa aplikasi yang mungkin kayak meragukan, aplikasi yang mungkin berbahaya gitu. Kalau secure folder sendiri tadi kan buat memindahkan atau mengamankan aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya dalam satu folder yang memang itu nggak bisa dijangkau sama virus-virus yang mengganggu gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman, yang kayak gitu-gitu tuh udah aman banget gitu ya pada si Samsung A16 5G ini. Dan selain itu sebenarnya untuk bagian durability-nya dilengkapi dengan IP54. Jadi Doi itu bakal tahan cipratan air ataupun debu. Jadi misalnya nih ya, sekarang kan lagi musim hujan gitu ya. Tempat gue sih kayaknya jarang-jarang hujan, tapi beberapa tempat kayaknya hujan deres nih gitu ya. Ya ini kalau kena cipratan air itu udah masih aman banget. Oke, jadi tadi unboxing dan juga kesan sama gue sama si Samsung Galaxy A16 5G. Ini kan jadi smartphone, alternatif smartphone lain lah ya yang mau nyari Samsung 3 jutaan. Kenapa gue jadi inget zamannya A32 ya? Ya jadi ini alternatif lah buat teman-teman pengen nyari smartphone baru Samsung yang update software panjang hingga 6 tahun ya. Harganya 3 jutaan, terus punya memori yang termasuk lega 8/256 dan punya fitur keamanan itu penting banget. Tadi ada Knox Vault ya, dan juga ada bagian IP54 juga. Bisa jadi pilihan nih buat teman-teman yang masuk daripada kriteria tadi gue ceritain. Nah, buat teman-teman minat, cek aja link pembeliannya pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya biar semakin semangat gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.